children's experience of the physical environment in poor urban settlements and the implications for policy, planning, and practice. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah apa yang menjadi fokus pembahasan dari artikel yang sudah dibaca, dengan kata lain isu-isu apa saja terkait lingkungan fisik dan perilaku manusia atau kesejahteraan sosial. Untuk menjawab pertanyaan pertama, artikel Sheridan Bartlett ini membahas hubungan erat antara lingkungan fisik pemukiman perkotaan dengan kesejahteraan anak. Beberapa masalah utama yang disoroti adalah kurangnya penyediaan air bersih, sanitasi, ruang bermain yang layak, sehingga anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit, cedera, gizi buruk, bahkan risiko kematian. Kondisi pemukiman yang overcrowding atau padat, kumuh, minim cahaya, minim udara segar, ditambah dengan kebisikan tinggi, juga dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun kesehatan mental seorang anak dalam lingkungan fisik yang buruk tersebut. Anak seringkali mengalami gangguan istirahat yang berimbas pada menurunnya konsentrasi belajar di sekolah. Dalam hal ini, pekerja sosial memiliki peran penting melalui pendekatan person and environment, yaitu dengan menghubungkan kondisi lingkungan fisik dengan kesejahteraan sosial anak. Pekerja sosial dapat mengadvokasi akses terhadap air dan sanitasi bersih, mendorong kebijakan publik yang lebih ramah anak, serta memberdayakan masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dengan memahami faktor penyebab, dampak, intervensi, ataupun solusi, pekerja sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk tumbuh kembangnya anak secara optimal. Perkenalkan, nama saya Wening Kinasi dengan NPM 038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana lingkungan fisik dan perilaku manusia itu sangat berkaitan begitu. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa isu yang sedang dibahas di artikel ini tuh merupakan suatu sebab akibat gitu dari aspek tersebut gitu, dimana pada saat lingkungan fisik buruk maka akan menimbulkan masalah sosial. Lalu apabila masalah sosial tersebut tidak tepat diatasi maka akan mempersulit perbaikan lingkungan fisik itu sendiri. Nah, kita melihat fakta bahwa anak-anak di lingkungan perkotaan, permukiman miskin ini tentu akan sangat terdampak karena anak-anak di sini termasuk ke dalam usia yang rentan. Kenapa? Karena anak-anak itu berada pada usia tumbuh kembang, yang mana tumbuh kembang mereka juga dipengaruhi salah satunya oleh faktor lingkungan fisiknya. Nah, kita ketahui bahwasannya permukiman masyarakat miskin perkotaan itu cenderung overcrowding atau terlalu padat, yang mana hal ini tentu akan membuat anak-anak akan kesulitan mendapatkan hak privasinya, lalu yang paling penting adalah tempat bereksplorasinya, dan mereka juga akan secara otomatis berlomba-lomba untuk mendapatkan akses sanitasi dengan orang-orang dewasa tentunya. Nah, tentunya juga keluarga nih, khususnya orang tua pada kondisi ini tentu juga mengalami tekanan yang cukup besar karena beban kehidupan yang sangat padat di tengah kehidupan yang juga cukup sesak begitu. Kondisi ini juga akan sangat mempengaruhi bagaimana pengasuhan orang tua itu sendiri pada anak-anak mereka di tengah-tengah masa anak-anak sedang berkembang. Nah, boro-boro gitu untuk memberikan kualitas terbaik dalam pengasuhan dengan memastikan anak-anaknya dapat makan dan tidur dengan tenang, itu rasanya sudah untung bagi mereka. Nah, pada kondisi ketidaklayakan ini, berbagai ancaman juga siap menyerang. Misalnya ancaman kesehatan karena kekurangan gizi, atau sanitasi yang buruk karena terlalu banyak orang, lalu juga ada ancaman penyakit ataupun infeksi dari kuman atau virus, pun juga dengan ancaman gangguan psikis mereka tentunya, karena bisa saja dari crowded itu mengakibatkan trauma psikologis. Nah, trauma psikologis ini juga dapat diturunkan kepada anak dari orang tuanya karena terbiasa hidup bersama orang tuanya, sehingga anak juga bisa melihat atau bisa merasakan trauma dari orang tua itu sendiri. Nah, ini bisa menjadi efek domino bagi sang anak dari orang tuanya. Nah, memang pada artikel ini tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai penggunaan teori sebagai landasan pembahasan. Mungkin pembahasan pada artikel ini dapat dikaitkan pada teori ekologi sosial.
sosial, yang mana pada teori ini menjelaskan bahwa perkembangan seseorang harus dilihat dari berbagai interaksi gitu, interaksi kompleks dengan individu atau individu dengan sistem yang ada di lingkungan itu sendiri. Kerentanan anak terhadap masalah sanitasi karena kondisi perilaku mereka yang sering bermain atau sering bersentuhan langsung dengan tanah, sistem imun yang lemah, serta kebutuhan buang air yang mendesak. Kondisi ini membuat anak jauh lebih beresiko mengalami penyakit infeksi, terutama diare. Jika sarana sanitasi yang tersedia tidak ramah anak, misalnya jaraknya jauh, gelap, licin, atau berbahaya, maka anak akan menerima stimulus negatif berupa rasa takut, rasa tidak nyaman, hingga kecenderungan anak untuk buang air di ruang terbuka. Kaitannya dengan stimulation theories adalah bahwa lingkungan fisik berfungsi sebagai rangsangan utama yang membentuk perilaku, pengalaman, dan perkembangan anak. Saat anak berada di tempat yang bersih, yang aman, nyaman, dan mudah diakses, itu dapat memberikan rasa aman serta mendukung perkembangan psikososial anak. Sebaliknya, jika anak itu berada di lingkungan yang stimulationnya negatif, itu akan berdampak juga pada kesehatannya, dan juga pengalaman negatif yang anak itu dapatkan, serta menghambat tumbuh kembang anak. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan sanitasi yang ramah anak merupakan bagian penting dari penciptaan lingkungan fisik yang sehat dan stimulatif bagi perkembangan anak secara menyeluruh. Diri manusia dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya dan lingkungan sosialnya. Manusia pula memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungannya. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa lingkungan fisik di permukiman anak-anak di wilayah selatan mengaruhi kehidupan para anak secara signifikan. Mereka mengalami kondisi kekurangan air bersih, di mana anak-anak tersebut harus berebut air dengan orang-orang dewasa dan mengakibatkan mereka mengalami kerusakan pada anggota tubuh saat mengangkat beban air. Selain itu, mereka juga rentan terhadap infeksi di permukiman yang tidak higienis, karena sanitasinya tidak mendukung anak-anak tersebut. Masalah lain yang dihadapi anak-anak di permukiman kumuh adalah masalah respirasi dan malnutrisi. Masalah respirasi dapat muncul karena bangunan rumah yang tidak layak huni, seperti kurangnya ventilasi atau kelembapan. Malnutrisi pada anak-anak tersebut terjadi karena asupan gizi pada makanan mereka yang tidak mencukupi, dikarenakan makanan yang biasanya disajikan dalam porsi besar dan tidak sanggup ditampung oleh anak-anak. Masalah-masalah kesehatan ini muncul dari lingkungan fisik yang ditinggali anak-anak, menunjukkan bahwa lingkungan fisik memengaruhi kondisi manusia. Dalam pembahasan kontrol teoris, ada beberapa konsep penting yang berkaitan dengan bahasan kali ini. Dalam kondisi masyarakat miskin perkotaan yang padat dan sesak, anak-anak cenderung kehilangan personal space mereka untuk bermain, melatih tumbuh kembang, dan bereksplorasi. Rumah-rumah yang padat juga dapat membuat anak-anak kehilangan privasi mereka. Pengusiran juga menjadi salah satu hal yang kerap terjadi, dan menjadi salah satu penyebab anak-anak kehilangan personal space yang mereka punya, karena pengusiran dapat mengarah pada terpisahnya keluarga sebagai dukungan yang mereka punya, dan putus sekolah pada anak-anak tersebut. Tinggal di permukiman padat juga mengakibatkan overcrowding. Anak-anak dengan lingkungan overcrowding cenderung mengalami stres dan berakibat pada capaian akademis mereka yang menurun hingga hubungan yang tidak akur dengan orang tua. 10 konsep baru yang baru saya pelajari setelah membaca artikel ini adalah: yang pertama, akses air bersih bukan hanya dari ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan dan kualitasnya. Akses air bersih menjadi masalah krusial terutama untuk kesehatan anak-anak. Jika akses terbilang jauh, keluarga bisa kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, jika akses terbilang dekat, anak-anak akan sering mengambil dan membawa air, di mana ini akan merusak leher atau tulang belakang mereka. Yang kedua, sanitasi yang buruk membuat anak-anak sangat rentan terkena penyakit, sementara fasilitas umum yang tersedia seringkali tidak ramah anak dan justru mendorong mereka untuk terpapar lingkungan yang kotor. Anak-anak sangat rentan terhadap penyakit akibat sanitasi yang buruk dan tidak ramah anak. Ini karena anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dan perilaku yang kurang mengenal cara untuk menjaga kebersihan.
Yang ketiga, kondisi rumah yang padat, lembab, dan memiliki ventilasi yang buruk akan meningkatkan resiko penyakit pernapasan pada anak. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya di dalam rumah. Maka dari itu, perbaikan yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan anak-anak dari resiko penyakit pernapasan sejak kecil adalah perbaikan desain dan lubang ventilasi untuk mengeluarkan asap. Yang keempat, malnutrisi bukan tentang makanan, tetapi juga tentang fasilitas. Kekurangan nutrisi yang terjadi pada anak menyebabkan daya tahan tubuhnya melemah dan perkembangannya terhambat. Akan tetapi, keterhambatan ini bukan terjadi hanya karena ketersediaan makanan yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh kemudahan memasak dan penyimpanan makanan. Ketika adanya keterbatasan dalam hal-hal tersebut, masalah malnutrisi pada anak bisa semakin parah. Yang kelima, bermain adalah kebutuhan dasar anak yang berperan sangat penting bagi perkembangan otak, sosial, dan kemampuan belajarnya. Dukungan orang dewasa baik di rumah, sekolah, penitipan, hingga lingkungan masyarakat sangat penting agar anak memiliki kesempatan untuk bermain. Yang keenam, cedera menjadi ancaman besar bagi anak-anak. Banyak anak cacat bahkan meninggal setiap tahunnya akibat cedera. Bisa disebabkan oleh bahaya yang seringkali dianggap sepele di lingkungan mereka. Pertumbuhan kognitif yang belum sempurna juga menyebabkan anak-anak belum bisa melihat resiko, sehingga mereka memiliki resiko yang lebih besar untuk cedera akibat kecelakaan. Baik, menuju konsep yang ketujuh, ada Children and Affections atau anak-anak dan penggusuran. Konsep ini menekankan bahwa penggusuran paksa bukan sekedar kehilangan tempat tinggal, tetapi juga dapat berdampak mendalam pada kondisi psikologis, sosial, dan juga pendidikan anak. Anak-anak sering mengalami trauma, mimpi buruk, ketakutan pada aparat berseragam, sehingga mereka kehilangan jejaring sosial dan juga kesempatan dalam pendidikan. Dampak ini juga dapat lebih parah bagi anak-anak kecil yang belum mampu untuk mengekspresikan dirinya, sehingga mereka lebih rentan untuk mengalami gangguan psikologis dalam jangka panjang. Masuk kepada konsep yang ke-8 yaitu overcrowding and stress atau kepadatan penghuni dan juga stres. Kepadatan rumah tangga di dalam pemukiman miskin dapat memicu stres bagi anak-anak dan juga keluarga. Kondisi ini berkaitan dengan masalah perilaku di sekolah, prestasi rendah, hingga meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga akibat frustasi dan beban orang tua. Anak-anak sering menjadi korban kekerasan atau pelecehan karena dianggap sebagai pihak yang paling lemah. Konsep ini juga menunjukkan bahwa kualitas hunian dapat memengaruhi kesehatan mental, pola asuh, dan juga hubungan sosial anak secara signifikan. Konsep yang ke-9 yaitu neighborhood violence atau kekerasan di lingkungan sekitar. Kekerasan di tingkat lingkungan tidak hanya terkait dengan kriminalitas, tetapi juga erat kaitannya dengan kualitas ruang publik. Lingkungan yang memiliki ruang aman, terang, dan mendukung interaksi sosial mampu menekan perilaku antisosial. Anak-anak akan sangat terdampak ketika lingkungan penuh kekerasan karena mereka akan kehilangan kesempatan untuk bermain, bersosialisasi, dan juga belajar keterampilan sosial. Sebaliknya, apabila program yang memberikan ruang rekreasi, keterlibatan komunitas, atau kegiatan produktif bagi remaja dapat secara drastis menurunkan tingkat kriminalitas dan meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat. Konsep ke-10 yaitu Child-Centered Policy and Planning atau kebijakan dan perencanaan yang berorientasi pada anak. Konsep ini menekankan pentingnya untuk mengutamakan perspektif anak dalam setiap kebijakan dan juga perencanaan pembangunan. Tidak cukup untuk menyediakan fasilitas dasar, kebijakan harus mempertimbangkan bagaimana anak-anak benar-benar akan bisa mengakses dan juga memanfaatkannya. Pandangan anak dan juga pengasuh juga perlu dilibatkan agar kebijakan dapat lebih tepat sasaran. Fokus pada anak tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat. Misalnya, jalan yang aman bagi anak juga akan aman bagi lansia. Menurut saya banyak hal yang menarik yang bisa dipelajari, bisa dipetik dari buku ini. Tetapi yang menurut saya paling bisa diambil adalah dua hal. Yaitu pertama, mengetahui kalau misalnya di daerah yang urban, di daerah perkotaan yang harusnya itu bisa lebih maju daripada daerah rural, masih ada saja permasalahan-permasalahan yang menghambat tumbuh kembang sang anak. Seperti yang tadi saya baca, ada masalah seperti penggusuran atau pembangunan yang malah memungkinkan untuk mengecilkan lingkup sosial sang anak. Jadi misalnya karena ada penggusuran, maka sang anak-anak ini yang tinggal di daerah urban itu malah nggak kedapatan fasilitas atau platform untuk bermain, untuk membuat relasi, koneksi, dan berteman dengan anak-anak di daerah urban tersebut. Ada pula masalah seperti
sulitnya mendapatkan fasilitas air yang bersih. Kalau mereka ini tinggal di daerah urban, itu masih ada aja masalah-masalah yang dihadapi. Dan hanya itu, saya sebagai seorang mahasiswa ya, yang jelas mempunyai anak dan belum jadi orang tua, menurut saya menarik juga kalau misalnya lingkungan fisik jadi tempat tumbuhnya sang anak tuh bahkan menjadi hal yang krusial untuk pertumbuhan sang anak. Jadi saya kira tuh selama ini kalau misalnya tempatnya bagaimanapun itu tidak ada masalah. Yang penting punya wali atau orang tua yang sportif dan selalu memberikan pengawasan mau dimanapun itu, pasti sang anak bisa tumbuh kembang menjadi anak yang lebih sehat dalam berpikir dan dalam berperilaku. Tapi enggak, ternyata lingkungan fisik tuh enggak kalah penting juga sama lingkungan mental atau kasih sayang diberikan oleh orang tua. Nah, apakah pembahasan artikel itu relevan dengan Indonesia di masa sekarang dan mengapa itu terjadi? Anak-anak di pemikiran miskin menghadapi banyak tantangan, air bersih terbatas, sanitasi buruk, rumah padat, hingga ruang bermain untuk anak-anak pun tidak ada. Sehingga semua ini tuh bukan sekedar masalah lingkungan, tetapi juga soal masa depan sebuah generasi. Kematian seorang balita di Sukabumi akibat cacingan memperlihatkan bagaimana buruknya sanitasi dan keterbatasan layanan kesehatan, di mana bisa berujung menjadi sebuah tragedi. Kasus ini mengingatkan kita bahwa masalah di lingkungan kumuh bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga soal kesehatan, tumbuh kembang, dan juga hak hidup anak-anak. Dengan demikian, isi artikel ini tidak hanya relevan, tapi juga memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, seperti pembangunan kota dan program penataan pemukiman harus memasukkan perspektif dari anak, artinya memastikan akses air dan sanitasi yang ramah anak, juga menyediakan ruang bermain yang aman, serta menghindari kebijakan penggusuran yang merugikan tumbuh kembang mereka. Setiap anak itu berhak tumbuh sehat, aman, dan juga bahagia. Kota yang baik bukan hanya membangun gedung-gedung tinggi, tetapi juga melindungi anak-anak yang tinggal di dalamnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton video kami. Dadah!